Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Netizen warganet rahimakumullah, mari kita di tengah-tengah pandemi yang semakin bergejolak di negeri ini, kita kaji ayat-ayat Allah baik dalam dimensi sejarah, akidah maupun syariah. Kali ini adalah dimensi sejarah, di mana Al-Quran banyak terdapat kisah-kisah. Dan judul kali ini adalah ternyata setan itu jadi arsitek atau ahli bangunan dan juga jadi seorang penyelam. Jadi setan itu bisa jadi penyelam dan jadi ahli bangunan. Bagaimana kisah itu bisa terjadi? Itu terjadi pada masa kerajaan Sulaiman, di mana Nabi yang satu ini, Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa menundukkan angin, menundukkan semua binatang, dan juga menundukkan setan, dan juga memiliki kerajaan yang tidak akan pernah terjadi lagi kerajaan yang sebesar kerajaan Nabi Sulaiman. Dari mana informasi itu bisa didapatkan? Mari kita kaji ayat-ayat berikut. Pertama, mari kita kaji kisah atau sumber dari apa yang saya katakan, dan insya Allah sumber ini adalah dijamin kebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dari Al-Quran. Pertama adalah Quran surat Shad ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Jadi Sulaiman diuji oleh Allah dengan tergeletak di kursi dan sakit. Tapi kemudian dia bertobat. Tapi tobatnya disertai permintaan. Jadi Sulaiman bertobat, minta ampun kepada Allah, tapi juga sambil berdoa meminta sesuatu yang sangat spektakuler. Doanya bagaimana? Qala rabbi firli wahabli mulkala yambagi di ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Jadi doanya Sulaiman itu adalah doa yang tidak bisa dikabulkan di masa-masa setelah Sulaiman. Karena apa? Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Jadi minta kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Jadi hingga hari kiamat pun nanti tidak ada kerajaan yang sehebat kerajaan Nabi Sulaiman. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Ini doanya Nabi Sulaiman. Jadi qala rabbi fili wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi Sulaiman berdoa minta ampun kepada Allah dan minta dianugerahi kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi.
Ayat berikutnya ayat 36. Fasakhorna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asob. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendaki. Jadi kehebatan Nabi Sulaiman adalah bisa menundukkan angin dan bisa mengarahkan kemanapun angin itu berembus sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena angin itu telah ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin berlayar ke Amerika, ya tinggal diarahkan ke Amerika anginnya. Ingin ke Indonesia, tinggal ke Indonesia. Ingin ke Eropa, tinggal ke Eropa. Dan tidak ada badai, tidak ada apa-apa, karena anginnya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Berbeda dengan sekarang, bahwa setiap kali kita mendengar berita ada badai tornado, ada badai seroja, ada badai apa, itu kita hanya bisa memprediksi akan ada badai dan kita tidak bisa mencegah adanya badai. Tapi mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman bisa mengarahkan angin sesuai dengan kehendaknya. Itulah salah satu mukjizat dari Nabi Sulaiman. Jadi menundukkan angin. Yang selanjutnya ini lebih hebat lagi, adalah menundukkan setan-setan sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Ayat 37, wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jadi arsitek Nabi Sulaiman adalah setan. Jadi kemudian penyelamnya untuk mencari harta benda di dasar laut, emas dan sebagainya, juga setan. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jadi jangan heran kalau ada setan ahli bangunan dan penyelam. Itu dulu Nabi Sulaiman itu sudah menundukkan setan-setan. Kalau zaman sekarang kebalikannya, para dukun itu ditundukkan oleh setan-setan. Mereka memerintahkan setan, tapi hakikatnya mereka adalah penyembah setan, karena setannya minta syarat ini itu dan lain sebagainya. Beda dengan Nabi Sulaiman, setan tidak minta apa-apa karena takut kepada Nabi Sulaiman. Hadirin netizen rahimakumullah, itulah kehebatan Nabi Sulaiman dalam menundukkan setan-setan menjadi ahli bangunan dan penyelam. Bagaimana setan-setan yang lain yang tidak ditunjuk? Setan yang tidak ditunjuk bahkan dibelenggu sesuai dengan ayat berikutnya, ayat 38. Wa akhorina muqarronina fil asfad. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Jadi setan yang lain dibelenggu, setan yang pintar-pintar disuruh kerja keras. Itu kehebatan Nabi Sulaiman sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan cerita ini dijamin kebenarannya oleh Allah karena dari Al-Quran. Netizen warganet rahimakumullah, itulah sekelumit cerita atau kisah dari Al-Quranul Karim, dan kisah itu adalah dijamin kebenarannya karena semua yang dari Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mari kita yang hidup di akhir zaman ini untuk bersikap hati-hati dan waspada
dan selalu mengikuti para ulama sebagai warasatul anbiya. Akhir-akhir ini banyak ulama yang meninggal dunia, dan kalau ulama yang alim telah meninggal dunia, maka yang ada adalah ulama yang tidak alim, dan itu sangat berbahaya karena bisa sesat dan menyesatkan. Karena itulah, untuk mengantisipasi hal demikian, mari kita amalkan ilmu-ilmu dari para ulama yang solih, ulama yang mukhlis, ulama yang ikhlas, bukan ulama yang hanya menjilat penguasa dan sebagainya, sehingga fatwa yang dilontarkannya adalah sesuai dengan kehendak penguasa, karena itu sangat tercela. Kalau untuk lebih jelasnya, buka Tanbihul Ghafilin, di mana di situ diterangkan ulama-ulama yang tidak ikhlas tapi hanya penjilat penguasa. Semoga yang sedikit ini manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.